Anda meyakini Isra Mi'raj sebagai mukjizat kan? Waktu Nabi berangkat ada yang nganter enggak? Sok jawab dulu. Waktu pulang dari Isra Mi'raj ada yang jemput enggak? Ada yang melihat enggak? Standar mukjizat apa? Yaitu dengan banyak orang yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, ya punten ini mah. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, das, terbuka. Umatnya di belakang dia, ya kan? Banyak yang melihat. Lalu mereka menyeberangi lautan. Banyak melihat. Nabi Isa menghidupkan orang mati, banyak yang melihat. Jadi dari mana taunya mukjizat kalau nggak ada yang lihat? Masjid. Testimoni yang hebat dari seorang kiai yang telah 21 tahun menggali ilmu Islam langsung dari sumbernya, terkesan melawan arus, namun patut diapresiasi keteguhan beliau yang tidak mau melawan logikanya. Meskipun terkesan beliau melawan arus. Anti Murtad Channel, mengungkap kebenaran, iman Kristen. Ditonton videonya sampai tuntas, disimak baik-baik dan dipahami, baru komen. Subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini, semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Isra Miraj tidak nyata. Oke, sebelumnya kita simak video yang saya pakai sebagai trigger dari pembahasan kita. Kita simak video yang pertama. Menurut pakar astronomi yaitu Profesor Thomas Jamaluddin menjelaskan bahwa Isra Miraj merupakan perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Tentang caranya, Iptek tidak dapat menjelaskan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan keluar ruang waktu dan bukan dalam keadaan mimpi adalah logika yang bisa menjelaskan beberapa kejadian dalam hadis sahih. Kita hidup di alam yang dibatasi oleh ruang waktu. Saat Isra Miraj, Rasulullah keluar dari dimensi ruang sehingga dalam sekejap bisa berada di Baitul Maqdis, lalu naik ke langit pertama hingga 7. 7 langit di sini bukan menunjukkan bahwa Rasulullah pergi ke 7 lapisan atmosfer, tetapi Rasulullah melintasi dimensi yang berbeda. Saat Mi'raj, beliau juga keluar dari dimensi waktu, sehingga dapat menembus masa lalu. Ini ditunjukkan dengan peristiwa bahwa Rasulullah bertemu para nabi yang sudah wafat. Beliau juga melihat 2 sungai di surga dan orang-orang yang disiksa di neraka, yang tentunya berada di masa depan. Beliau juga melihat 2 sungai di dunia yang tentunya eksis di masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Testimoni yang hebat dari seorang muslim yang sangat bangga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan beliau menguraikan panjang lebar dengan landasan sains. Sayang sekali dasar dari peristiwa itu tidak kuat, bagi kita itu tidak nyata alias tidak benar-benar terjadi. Karena apa? Perjalanan malam yang konon terjadi pada tahun 622 itu, terbagi jadi 2 etape, yang pertama dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Dan yang kedua, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha di langit, untuk bertemu Allah SWT menerima perintah sholat. Anehnya, Masjidil Aqsa di Yerusalem baru dibangun tahun 689, jadi pada masa itu tidak ada masjid di situ.
Inilah cacat permanen dari peristiwa Isra Miraj yang nyata. Dan apabila kita komplain masalah itu, Muslim dengan mantap katakan, "Oh, masjid, itu artinya tempat bersujud, bukan bangunan." Nah logikanya, kalau tempat bersujud, bisa di mana saja. Oke, nanti kita bahas lebih dalam mengenai hal itu. Bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat bersujud yang jauh dan bukan berupa bangunan. Sekarang kita simak dahulu video berikut ini. Dalam video ini, Ustadz atau seorang kiai yang sudah 21 tahun menimba ilmu keislaman di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Saya duduk di sini, oke? Bisa nggak saya hadirkan Jakarta di pikiran saya? Kalau Isra Miraj itu adalah perjalanan rohani, ya sangat mungkin. Betul nggak? Siapa saja bisa. Yang berjalan pikirannya aja. Ya kan? Adapun perjalanan secara fisik, ini kan para ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Nabi itu Isra itu ruhan wa jasadan, rohnya dan jasadnya. Kalau orang Mu'tazilah itu hanya rohnya saja, ya badannya masih di tempat tidur. Terus lagi saya mau nanya, Anda meyakini Isra Miraj sebagai mukjizat kan? Waktu Nabi berangkat ada yang nganter enggak? Sok jawab dulu. Waktu pulang dari Isra Miraj ada yang jemput enggak? Ada yang melihat enggak? Standar mukjizat apa? Yaitu dengan banyak orang yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, ya punten ini mah. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, das, terbuka. Umatnya di belakang dia, ya kan? Banyak yang melihat. Lalu mereka menyeberangi lautan. Banyak melihat. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Banyak yang melihat. Jadi dari mana taunya mukjizat kalau nggak ada yang lihat? Masjid. Testimoni yang hebat dari seorang kiai yang telah 21 tahun menggali ilmu Islam langsung dari sumbernya, terkesan melawan arus, namun patut diapresiasi keteguhan beliau yang tidak mau melawan logikanya. Meskipun terkesan beliau melawan arus. Dari testimoni Buya Syakur tadi, terungkap dua hal pokok yang menegaskan bahwa Isra Miraj itu tidak pernah terjadi. Yang pertama, tidak ada yang menjadi saksi terjadinya peristiwa Isra Miraj. Yang kedua, pada waktu itu Masjidil Aqsa belum wujud alias tidak ada bangunan berupa masjid di sana. Bahkan dinyatakan pula Masjidil Haram di kota Mekah pun belum ada. Oke, sekarang kita kembali pada sanggahan Muslim yang menyatakan bahwa Masjidil Aqsa itu bermakna tempat sujud yang jauh. Jadi bukan berupa bangunan Masjid Al-Aqsa yang baru mulai dibangun tahun 689. Faktanya, klaim semacam itu dibantah oleh Muhammad sendiri melalui kisahnya yang diteguhkan pula oleh sahabatnya Abu Bakar. Sekarang kita lihat sebuah buku karya seorang mualaf, yaitu Ihsan Mokoginta, yang fenomenal. Buku ini diterbitkan oleh para kristolog Islam yang merasa ahli Alkitab. Buku ini, sesuai dengan judulnya adalah untuk meneguhkan dan membuktikan bahwa peristiwa Isra Miraj itu nyata ada. Namun ironis, buku ini bukannya meneguhkan bahwa peristiwa Isra Miraj itu nyata ada dan benar-benar terjadi. Sebaliknya malah menunjukkan bahwa peristiwa itu hanyalah dongeng belaka. Mari kita bongkar.
Penjelasan tentang peristiwa Isra Miraj dalam buku ini dipicu oleh adanya pertanyaan tentang keabsahan terjadinya peristiwa itu. Kisah yang diceritakan dalam buku ini adalah kisah standar yang selalu dituturkan oleh para ustadz dan guru-guru agama. Jadi sangat relevan apabila kita pakai sebagai dasar dalam membahas kisah Isra Miraj ini. Dikisahkan, Muhammad menceritakan Isra Mirajnya kepada orang banyak, yang dikumpulkan oleh Abu Jahal yang sangat membenci Muhammad. Tujuan sebenarnya, agar Muhammad dipermalukan orang banyak, ketika menceritakan pengalaman Isra Mirajnya. Kita langsung ke bagian buku ini yang menceritakan Muhammad mampir ke Masjidil Aqsa sholat 2 rakaat sebelum perjalanan ke langit. Untuk bertemu Allah SWT menerima perintah sholat. Kejanggalan dan keanehan terlihat sangat jelas. Diceritakan di situ ada seorang kafir yang sangat mengenal seluk-beluk Masjidil Aqsa, meminta Muhammad agar menggambarkan keadaan Masjidil Aqsa. Muhammad dapat menggambarkan dengan detail keadaan Masjidil Aqsa, karena Allah SWT memperlihatkan keadaan Masjidil Aqsa kepadanya dalam suatu penglihatan, menurut hadis Sahih Bukhari. Karena dalam sholat di Masjidil Aqsa yang 2 rakaat, Muhammad tidak sempat melihat detail-detail Masjidil Aqsa. Sehingga, oleh penglihatan yang dari Allah SWT itulah Muhammad dapat menceritakan detail-detail keadaan Masjidil Aqsa dengan benar. Dikatakan di situ mengenai tiang-tiangnya, pintu-pintunya, jendela-jendelanya dan juga jumlahnya. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai melukiskan keadaan masjidnya, Abu Bakar yang juga cukup mengenal keadaan Masjidil Aqsa berkata, "Engkau benar, ya Rasulullah, dan saya percaya dengan semua yang engkau alami, yakni Isra Miraj tadi malam, bahkan apabila engkau menceritakan pengalaman engkau yang lebih jauh, atau lebih hebat daripada itu, saya mempercayainya." Baru saja kita lihat, dikatakan pula sahabat Muhammad, yaitu Abu Bakar adalah orang yang mengenal keadaan Masjidil Aqsa. Dengan ini, berarti Abu Bakar sudah pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Demikian pula dengan orang kafir yang menanyai Muhammad tentang keadaan Masjidil Aqsa. Sehingga, otomatis klaim Muslim yang menyatakan bahwa Masjidil Aqsa itu makna sebenarnya adalah tempat bersujud dan bukan bangunan, terpatahkan. Apakah dasarnya? Muhammad, Abu Bakar dan orang kafir Mekah menyatakan dengan jelas keadaan dan wujud Masjidil Aqsa. Maka, pasti pula Isra Miraj adalah suatu kebohongan atau tidak pernah terjadi. Karena, bangunan Masjidil Aqsa tidak ada pada masa itu. Jadi apakah yang dilihat oleh Muhammad, Abu Bakar dan orang kafir Mekah itu? Orang yang waras, pasti bingung. Orang yang waras, pasti bingung. Sekian bahasan kita kali ini. Semoga memberkati. Closing statement. Isra Miraj tidak nyata. Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadi berkat dan menguatkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Anti Murtad Channel mengungkap kebenaran iman Kristen.